Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel Top Speed. Episode pertama untuk Project Tamiya. Ya, selamat datang di channel ini. Channel ini bakal bahas seputar Tamiya teman-teman. Jadi kemarin kita sehabis bahas seputar RC, sekarang kita main di Tamiya. Untuk Tamiya, rencana saya ke depannya saya akan membangun beberapa episode ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat dipatangin dari awal, ini episode yang pertama. Jadi saya sudah siapin beberapa part yang saya butuhin untuk membangun project Tamiya ini. Udah lama banget saya nggak main Tamiya, jadi pengen lagi main Tamiya. Udah bisa dilihat di layar kaca teman-teman. Ini ada Tamiya Avante X. Avante X di seri Let's and Go. Saya beli ini kemarin. Dia menggunakan MS chassis. Ini untuk yang merek Tamiya original seperti ini. Bisa dilihat beda banget sama Tamiya yang di pasaran yang lainnya yang harga sekitar 20.000, 15.000 ya teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini saya coba nanti bakal buka dan rakit ini, saya main dulu di kelas STB dulu. Jadi setelah kelas STB nanti saya main di STB Plus. Ini saya udah beli part-partnya, ini rep-repnya. Saya udah beli rollernya yang seperti ini, terus ini ada repnya. Nanti dipasang di episode yang selanjutnya. Untuk yang pertama saya buat di STB dulu, STB murni ya. Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Oh ya, sebelumnya saya bahas dulu part-part yang perlu saya butuhin. Kalau misalkan kita beli Tamiya, otomatis kita butuh yang namanya baterai. Baterainya sudah saya beli kemarin. Ini baterai, terus ini chargernya juga. Semuanya ada di marketplace, biasa kalian cek satu persatu. Kita buka dulu yang pertama dari baterainya dulu. Baterainya ini saya beli kalau nggak salah merek apa ya, kemarin lupa saya. Dari buka dulu. Nah, merek Dynamax ya. Ini kemarin saya pilih merek Dynamax sekitar 1000. Di sini ada tulisannya 1000 mAh ya teman-teman. 1000 mAh model AH 1,2 volt. Ini saya beli 4 biji, murah banget, bisa kalian cek di marketplace. Sekarang murah banget, nggak kayak dulu mahal, sekarang sudah turun harga, jadi sudah murah. Ini ada 4 biji 1000 mAh. Jadi kalau misalkan kita cuma beli 2 aja kayaknya kurang afdol kalau misalkan di tengah jalan kita kehabisan baterai. Terus ini ada chargernya kita buka dulu. Yes, ini dia charger Mitsuyama fast charger MS04. Ada 4 biji ya, 4 slot, nanti bisa masukin sesuai sama baterai yang saya beli. Nanti 4 slot kita coba. Nah, sekedar informasi aja, kalau untuk kita ngecas baterai itu nggak boleh kita berbeda-beda dari mAh nya ya teman-teman, karena nanti akan berdampak ke chargingnya juga sama kesehatan baterainya juga gitu. Jadi walaupun dia cuma baterai, kita rawat juga untuk kondisinya gitu. Jadi kalau misalkan kita pasang baterai di sini ada 4 biji, misalkan yang 2 biji 500 mAh, terus yang 2 biji yang lainnya 1000 mAh, katanya akan berdampak ke performa si baterainya lama kelamaan kalau misalkan kita coba cas gitu ya. Terus kita coba buka dalamnya seperti apa. Oke. Cukup worth it kalau misalkan untuk kalian pemula, termasuk saya juga pemula ini, udah mulai lagi dari dulu. Pengen mulai, sekarang kita coba pengen mulai lagi. Ini ada 4 slot. Ada indikator lampunya. Ini biasanya kalau misalkan kita colokin ke listrik warnanya merah ya. Ini merah. Nah, nanti kalau misalkan udah full, nanti dia warnanya berubah menjadi warna hijau gitu. Terus ini ada inputnya. AC 110/240 volt 0,3 ampere. Output DC 1,2 150 ampere. Lumayan lah. Kalau misalkan kita ngecas ini biasanya kalau untuk kapasitas yang 1000 mAh cukup waktu 2 jam aja. 2 jam atau 1,5 jam lah, nanti bisa ada efeknya. Kemungkinan sekitar 1,5 jam itu udah sekitar 95% dia penuh gitu. Dan untuk siap dipakai.
Oke, baterai sudah, casan sudah. Sekarang waktunya si unitnya. Avante X, kita bahas dulu dari barisan yang pertama ini. Kita sinkron dulu. Untuk layar depan, kita bisa lihat ini bannya warna hijau. Bannya warna hijau, dia pakai roller standar warna putih. Ini kayaknya masih plastik deh dia. Dia warnanya masih plastik. Terus di paket pembelian kadang ya, kalau Tamiya itu ada yang menyediakan pakai dinamo langsung, ada yang nggak pakai dinamo. Saya pilih di sini yang double shaft. Jadi yang di depan ada gearnya, yang belakang depan ada gearnya gitu. Karena untuk yang dulu saya udah bosan pakai yang single shaft ya teman-teman, karena ini yang berbeda, jadi saya pakai yang double shaft dulu gimana sensasinya. Terus pakai air chassis seperti ini, jadi dia maunya di tengah seperti ini. Yang double shaft seperti biasa ya, kayak chassis yang lainnya kayak MA, terus kayak yang chassis MS itu jadi maunya di tengah. Pasti udah pada tahu kalau misalkan udah biasa merakitnya. Terus tulisannya Jepang semua anjay. Terus sorry, nggak boleh ngomong anjay ya, maaf, nggak boleh ngomong anjay. Oke, bisa kita lihat di sini sama sih kayak yang depan lainnya. Kalau di sini biasanya kalau untuk Tamiya di sini ada tulisannya apa ini? Vima, lupa saya. Kalau di Tamiya original biasanya ada stiker Vima di sini 4x4. Vima itu apa? Vima itu Federation International Mini 4WD Vima. Luar biasa ya. Tamiya seperti ini ada federasinya teman-teman kalau untuk yang ori. Kalau standar Jepang sih memang seperti itu, dia dikeluarin atas federasi Vima gitu. Oke, sama aja depan. Tunggu dulu. Di sini ada beberapa pilihan dinamo yang biasa dipakai untuk standar Tamiya biasa kan. Di sini ada 3 dinamo ya, warna bisa dilihat warnanya biru, hitam sama merah. Biasanya sih untuk dinamo banyak ya, ada yang dinamo plasma dash, ada yang dinamo yang lain-lainnya. Itu untuk yang standar yang pro ya teman-teman. Nanti kita coba lihat, nanti kita ulek-ulek lagi untuk yang project Tamiya ini. Nanti kita coba berbagai macam dinamo, pokoknya kita coba semuanya. Nanti kita tes running di lintasannya juga gitu. Oke, nggak ada lagi, langsung kita buka unitnya. Oke, langsung kita buka. Wadidaw. Kita bahas satu-satu. Tunggu dulu, kita ublek-ublek dulu dari apa aja isinya. Yang pertama kita buka dulu chassisnya. Chassis MS, luar biasa ya teman-teman. Chassis MS seperti ini ya. Nanti kita potong ininya, part-partnya di sini kita potong. Jadi kita butuhin ini udah saya siapin, nanti kita buat ngerangkainya. Untuk body build-nya standar Tamiya MS chassis teman-teman, cukup keras juga, nggak kayak yang standar-standar yang lainnya yang harganya 20.000, 25.000. Ini cukup kokoh ya teman-teman, cukup beda banget, keren lah pokoknya. Terus kita ambil bannya. Nah ini nih, kita bisa bedain yang namanya Tamiya standar yang di toko-toko sama standar Tamiya. Kalau standar Tamiya pasti dia nyediain ban yang seperti ini. Beda dengan Tamiya yang misalkan di toko-toko biasa, itu pasti dia nyediain 2 versi ban. Yang satu itu ban busa, pasti kalian pernah beli ban busa. Terus satu lagi kita dapat ban yang seperti ini. Nah ban yang ini biasanya kalau untuk yang Tamiya, yang versi Tamiya asli itu dia tanpa berminyak ya teman-teman. Dia nggak getas gitu istilahnya, dia kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kita gesek seperti ini, dia nggak licin. Kalau misalkan ban yang biasa-biasa itu licin ya. Ini dia kalau misalkan nempel di strike gitu, dia bisa ngegigit gitu. Jadi nggak akan istilahnya apa ya, terlalu ngesot gitu. Kecuali kalau misalkan kita pakai dinamo yang luar biasa, pasti ya wajar kalau misalkan kekuatan dinamonya besar, pasti perputaran RPM-nya juga besar juga gitu. Oke, bannya udah, terus kita dapat dinamo. Nah untuk yang kelas STB ini untuk Tamiya, oh ya saya belum sebutin harganya temen. Tamiya ini harganya sekitar 150 ribuan kalau misalkan kalian beli di
marketplace di toko-toko Tamiya ya. Ini untuk standar 150 ribuan, dia belum yang starter pack. Beda dengan starter pack itu bisa mencapai ya harga sekitar 200 sampai 300 ribuan. Karena ini masih STB biasa, jadi sasisnya bodinya kita dapatnya seperti ini. Kalau misalkan special edition, yang saya tahu special edition itu dia sasisnya bodinya ini udah bentuk transparan gitu teman-teman. Jadi kita disediain cat, biasanya ada cat, jadinya kita ngecat sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang ini udah ada warnanya seperti ini, plastik dia body buildnya hampir sama plastik seperti chassis kayak gini. Jadi dia lumayan berat kalau misalkan nanti kita pasang gitu, karena masih kelas STB biasa, standar box biasa, jadi kita masih dapatnya seperti ini. Mungkin kalau misalkan saya beli yang starter pack, untuk bodinya berbeda ya, dia body yang seperti plastik waktu itu ya, pokoknya plastiknya transparan lah seperti itu. Saya nggak tahu terbuat dari apa itu, jadi yang saya tahu cuma plastik aja yang membedakan plastik padat seperti ini sama yang transparan gitu. Terus dapat apa lagi ini? Nah, ini untuk part chassisnya ya, untuk yang di depan sama yang di belakang. Terus di belakang sini ada ini untuk pengunci gearnya nanti. Terus ini ada holder dinamonya di sini. Holder dinamonya seperti ini ya. Terus bearingnya dia masih plastik ya. Beda dengan yang kalau misalkan STO dia bearingnya itu model besi gitu. Bearingnya dia masih plastik. Nanti coba kita lihat ada bearing yang bisa buat ngejaga supaya asnya nanti nggak terlalu ngegesek ke sasis. Itu ada bearing yang kayak seperti ini, pelmat yang kecil itu enggak, nanti kita coba lihat. Terus ini peleknya sama yang seperti di gambar, peleknya warna hijau green, cakep banget, green seperti ini. Oke, terus kita baca, anjay ya, stikernya keren banget, metal seperti ini ya. Ini wajar sih kalau untuk yang kelas-kelas Tamiya standar memang seperti ini. Mungkin karena saya baru tahu aja. Jadi keren kayak gini pokoknya lah. Nanti kita pasang. Terus dapat buku petunjuknya. Nah, ini yang paling penting. Paling penting untuk Tamiya racer pemula, buku ini kalau misalkan kita nggak ada buku ini, subhanallah, kita bakal susah masangnya. Ini udah disediain dari part-partnya. Tunggu dulu, panjang, buset, kayak kertas tagihan listrik boy, lihat, panjang banget. Mas, gila. Ini untuk pemasangan stikernya ada di sini ya, pemasangan stikernya bisa dilihat di sini. Untuk biasanya sih kalau stiker itu dia ada kodenya. Nah, ini kan, ini ada kode nomor 5 seperti ini, kelihatan dari kamera. Sorry, nomor 5, terus ada nomor 7 di sini ya. Nah, di sini biasanya ada petunjuknya untuk kita masang sasisnya. Nah, kan, ini ada nomor-nomornya juga di sini. Ini nomor 6 misalkan, seperti ini nomor 6, nomor 12 gitu. Nanti kita tinggal pasang, di situ ada petunjuknya. Terus ini buset, ini untuk masang sasisnya teman-teman, masang sasisnya. Terus untuk masang tembaga konektor di baterainya juga ada di sini, nanti kita coba pasang. Apalagi pokoknya sampai saya turunin ya. Yang terakhir di sini ada buku petunjuknya pakai bahasa Jepang. Oke, di sini apa ini? Ini ada, kalau misalkan dia panas nggak boleh dipegang ya. Terus gimana kan berhentinya dong kalau misalkan nggak boleh dipegang kalau panas? Oke, belakang sama aja, nggak ada bedanya. Terus satu lagi belum, masih ada yang kurang, motornya. Nih, kita disediain motornya. Biasanya kalau yang kelas-kelas yang lainnya biasanya nggak sediain motor. Ini kebetulan disediain motor. Ini ada motornya, ada asnya juga. Di sini ada biasa Tamiya, ada minyaknya seperti ini. Harus ada gearnya. Ini gearnya belum saya lihat. Ini satu banding berapa ya gearnya, saya belum lihat. Seperti yang saya bilang tadi, ini rollnya kita dapat roll plastik. Jadi coba kita pasang. Ini saya udah beli untuk yang roller
STB Plus, tapi saya belum pasang ya. Ini saya coba pasang untuk yang tampilan STB biasa dulu, karena nanti ada tahap-tahapnya. Nah, ini yang saya sebutin. Dia punya nipple nut di bearingnya. Untung dia ada nipple nut seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada nipple nut seperti ini, alangkah nanti suaranya berisik banget kalau Tamiya-nya dinyalain. Oke, udah. Oke. Waduh, gila, berantakan kayak kapal pecah, guys. Udah semua ya. Oke, nanti tinggal kita pasang. Nanti kita lihat gimana penampilannya. Oke teman-teman, setelah melewati drama yang luar biasa memasang chassis Avante ini, sekarang kita lihat tampilannya ya. Kita lihat tampilannya sama seperti yang digambar. Luar biasa, keren banget ya teman-teman. Stikernya udah dipasang. Dari samping seperti ini, banyak hijau sama kayak yang di gambarnya. Terus ini juga saya masih pakai roller yang standar ya, yang dari boxnya gitu. Jadi ini Tamiya standar box Avante X gitu teman-teman. Saran buat teman-teman ya, kalau misalkan masih mau pemula, itu jangan pakai yang sasis MS. Saya kebetulan ini pakai sasis MS teman-teman, jadi butuh perjuangan untuk memahaminya. Jadi tadi masang itu tuh, saya seperti ini, dinamonya ada di tengah seperti ini. Jadi dia ini tadi terpisah teman-teman ya. Jadi untuk yang bumper yang bagian depan sama rep yang bagian belakang ini, jadi dia terpisah. Jadi dipasangnya itu terakhir gitu. Untuk yang tahap pertama sih memang sepertinya gampang, dan ternyata pas dipasang ternyata lumayan susah ya. Jadi untuk tahap pertama tadi itu kita pasang dinamonya di tengah seperti ini. Setelah itu kita pasang gearnya di sisi kanan sama sisi kiri seperti ini. Terus kita pasang gear yang ada di as roda di sini, di tengah sini. Setelah itu, setelah semuanya terpasang, kita pasang sisi depan terus di sisi yang bagian belakang seperti itu teman-teman. Lumayan sih, keren. Terus coba kita sekarang dengerin suaranya. Ini saya pakai baterai Dynamics tadi ya, yang udah saya review di awal. Sudah dicas. Saya pasang di sini. Satunya kebalik di sini ujungnya. Oke. Kita pasang. Sekarang kita pasang bodinya. Bodinya seperti ini. Oke, good. Sekarang kita dengerin suaranya. Tuh, keren ya teman-teman. Dia standar box, khas banget kalau misalkan suara Tamiya ya. Kalau Tamiya yang standar box seperti ini, pasti suaranya nggak terlalu berisik gitu, halus banget kita. Apalagi kalau misalkan kita tambahin bearing-bearing yang sempurna di dalamnya, karena ini gearnya belum saya buat floating, jadi ini suaranya dia udah seperti ini. Apalagi kalau misalkan udah kita buat floating, cakep banget, serius, saya nggak bohong. Nyaring guys ya, keren. Itu agak susah matinya. Oke, sekilas kalau misalkan untuk sasis MS beda sama yang sasis TZ. Kalau misalkan yang single shaft ya, ini kan dinamonya dia double shaft. Jadi kalau misalkan dia double shaft itu, kita nyalakan mesinnya itu, dia torsinya lumayan kencang teman-teman. Oh ya, kita bisa lihat kalau misalkan dia sasis MS seperti ini, dia kan double shaft. Dia kalau misalkan double shaft ini, untuk yang roda depan sama yang roda belakang itu serasi gitu ibaratnya. Misalkan coba saya tahan ban yang sebelah belakang seperti ini, bagian belakang. Tuh, dia kuat banget. Terus kemudian saya tahan di roda bagian depan. Tuh, keren banget teman-teman. Kalau untuk kelebihan ya, kita matiin dulu. Memang di setiap sasis Tamiya itu pasti ada kelebihannya. Kalau misalkan sasis MS seperti ini, dia itu untuk presisi gearnya yang di tengah-tengah itu, yang di dalam seperti ini, di dalam sini itu presisi banget. Jadi kalau misalkan kita jalan ini terus kemudian ada goncangan, dia nggak akan berisik suaranya. Oke, mantap banget ya. Jadi ini sekilas tampilan dari Avante X standar box. Untuk yang episode selanjutnya nanti saya akan review di
Avante STB Plus teman-teman ya. Ini sudah saya beli untuk perlengkapannya, untuk rep depan, rep belakang, terus untuk brake-nya. Ini kurang brake sebenarnya. Nanti kalau misalkan pas kita pasang di STB Plus, kita pasang brake-nya bareng-bareng dan kita lihat hasilnya. Untuk lanjutan test drive si Avante X ini, silahkan tonton di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.